Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan mereview lagi terkait dengan kondisi terkini Kordau teman-teman ya. Jadi ini sangat menarik untuk kita bahas. Tapi sebelum saya bahas, jangan lupa untuk subscribe dan selalu saya doakan teman-teman ya, selalu sehat dan juga diberikan umur panjang dan dilimpahkan rezeki ya teman-teman ya. Oke, jadi holder Kordau mungkin ada beberapa informasi yang perlu disimak ya teman-teman. Saya awali dulu dari pergerakan harga Bitcoin hari ini ya teman-teman. Di sini ya di tanggal 11 Februari harga Bitcoin 21.624. Itu artinya apa ya? Setelah kemarin ya harga Bitcoin itu sempat kompetitif ke angka ya yang lebih tinggi yaitu sekitar 23.000 ya. Ternyata dengan titik resisten itu mencapai 23.800 ya. Di sisi lain ternyata bahwa harga Bitcoin tidak bisa menunjukkan tren positif yang menyentuh ke level 24.000 sehingga mereka harus koreksi lagi ya ke harga 22.000 setelah 22.000 dan mulai tadi kemarin dan hari ini itu menyentuh ke level 21.000. Itu menyebabkan harga-harga koin yang lain ya juga mengalami merah merona ya teman-teman. Ini termasuk ada Shiba Inu yang terjadi kenaikan malah 5%. Oke teman-teman ya, saya langsung berbicara terkait dengan core itu sendiri ya. Pasti menarik sekali, ada yang bersyukur ya. Saya lihat paling banyak komentarnya bersyukur ya, memang terkait dengan core ya. Ya walaupun harganya untuk saat ini ya memang turun-turun terus ya teman-teman. Dan di situ ya namanya kita mendapatkan gratis ya bersyukur ya. Yang kedua ada kalau ada yang nyinyir itu hanya segelintir orang yang nyinyir ya teman-teman terkait dengan proyek ini walaupun mungkin dianggap halu dan sebagainya ya. Semoga saja ya ini dengan proses yang tidak terlalu lama bisa membuat harga ini lebih kompetitif lagi. Di samping itu teman-teman ya, saya bahas dulu terkait dengan data coin market cap ya. Ini sebentar saya akan coba langsung bandingkan dengan data scan Kordau. Di sisi lain ini Kordau itu sendiri masih dalam tahap ranking 2587 teman-teman dengan harga 2,2 dolar ya. 2,9 dolar teman-teman ya. Dan di sini ada koreksi yang cukup dalam ya. Ya sekitar 35% teman-teman. Kira-kira ada apa ya kok sampai koreksinya dalam sekali. Di lain sisi ya, kalau saya lihat dari data market cap ini ada terjadi tren yang positif teman-teman. Yang pertama, market cap-nya untuk saat ini adalah 383 juta ya teman-teman ya. Dan berikut fully diluted market itu ada 6 miliar US dollar, tapi penurunannya 35% ya teman-teman. Ini menyebabkan harga ya teman-teman, harga makin turun ya. Di sisi lain ya volume perdagangan ini naik menjadi 3,4% ya. Kalau kemarin memang Kordau itu sendiri volume perdagangan turun sampai 70% sehingga sampai mendorong menjadikan harga Kordau itu turun teman-teman. Perlu kita ketahui ya, jadi ini adalah disclaimer on ya, teman-teman bisa riset sendiri untuk bisa mencari tahu lebih lanjut. Ini menjadi apa yang saya jelaskan berdasarkan data dan nanti akan ada kesimpulan secara pribadi teman-teman ya. Jadi nanti silakan dicermati dan berikan komentar di bawah ini. Kalau kita ketahui ya teman-teman ya, di sini market cap itu adalah bagaimana menentukan market cap itu dari jumlah harga yang tertera saat ini dikalikan dengan jumlah koin yang beredar teman-teman. Jumlah koin yang beredar ya teman-teman ya, perlu digarisbawahi. Kalau yang total semuanya yang ini fully diluted market ini adalah jumlah harga saat ini dikalikan dengan jumlah koin total ya. Koin total yang mana yang beredar dan juga yang belum beredar. Makanya itu disebut dengan fully diluted market. Volume ini ya volume untuk 24 jam ini ya teman-teman ya. Kalau di sini dikatakan ya dari total supply 2,1 miliar dan di sini circulating supply-nya 131 juta ya. Tapi belum sampai saat ini circulatingnya belum sampai itu ya teman-teman. Lebih detailnya sebentar ada data scan Kordau itu sendiri.
Yang berikut informasi terbaru dari Kordao itu sendiri. Yang pertama, teman-teman, ada 1 jam yang lalu ya mereka membuat video kreatif oleh tim Maxi Global ya. Di sini dikatakan first Bitcoin, kemudian Ethereum, dan selanjutnya adalah Kordao. Teman-teman kalau ingin tahu ya silakan disimak sendiri. Yang berikut di sini juga ada artikel tentang core, tentang about core ya, tentang core itu sendiri dan Satoshi Plus konsensus ya yang dipublish oleh Poloniex Exchange, teman-teman ya. Yang berikut lagi mereka menginginkan untuk bisa join di Discord ya. Bang, apakah kita harus wajib ya? Enggak lah ya, teman-teman. Di sini kan hanya media publikasi ya, bukan cuma Discord, Twitter, termasuk media sosial kan, termasuk Telegram ya, teman-teman. Istilahnya lebih tahu yang secara resmi ya, secara real, sehingga tidak ada istilahnya nanti ada penipuan atas nama pihak Kordao dan sebagainya ya. Yang berikut teman-teman ya, jadi ya, kita coba cek data di sini dulu. Dari data scan Kordao di sini dikatakan ya untuk skor price-nya sendiri itu adalah 2,9 dolar. Bayangkan saja teman-teman ya, dari kemarin 4 dolar ya turun menjadi 2,9 dolar. Terjadi penurunan yang cukup signifikan. Kalau menurut opini pribadi saya teman-teman ya, silakan nanti ditambahkan. Ini bukan hanya terjadi koreksi ya, koreksi ya mungkin penurunannya cuma 1-2%, 5% ini, tapi penurunannya cukup tajam sampai 40% teman-teman. Ini diakibatkan dari aksi jual yang didapatkan core secara gratis ya. Dan ini memang sampai titik kritisnya sampai ya menurut saya pribadi itu sampai dengan batch yang kedua itu 15 Mei ya. Karena mereka mendapatkan ya secara gratis ya, dan mereka ingin langsung di sell ya dengan berbagai exchange yang ada, sehingga harga memang jatuh terpuruk. Kalau saya pikir kalau banyak holder juga masih sangat antusias ya, apapun kondisi yang terjadi hari ini ya jangan panik ya. Jangan panik, dan kita yakin bahwasanya Kordao dengan ekosistem yang sangat kuat, dengan dibangun utilitas yang luar biasa, dan ke depan ya kalau saya lihat nanti terkait dengan teman-teman buka saja di aplikasi Satoshi Mining itu di bagian airdrop itu saya lihat akan selesai untuk tes koin ya. Sekarang sudah mencapai 89% teman-teman, cek saja. Itu artinya nanti kalau sudah sampai 100% pasti akan ada project-project lain. Project-project lain itu yang akan menggunakan core itu sebagai biaya gasnya teman-teman ya, biaya gasnya, sehingga nanti akan mendongkrak juga harga core itu makin tinggi karena ketika pembiayaan atau transaksi menggunakan fee-nya itu core itu sendiri pasti akan menjadi lebih mahal. Saya pikir itu ya teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat lain ya silakan. Di sisi lain sekarang ya, dari data ini ada 146 juta US dollar market cap-nya ya. Di mana di sini yang circulating supply-nya ya, yang tadi dikatakan coin market cap itu ada 131, yang secara real yang baru beredar itu 50 juta teman-teman. Jadi mereka bertahap juga, tidak langsung di loss 131 juta ya. Mereka akan dengan secara bertahap memberikan core ini beredar di pasaran, dan itu akan memang betul-betul mempengaruhi harga juga teman-teman. Dan kalau saya lihat dari data coin market cap tadi, aksi beli dalam tren 24 jam ini memang terjadi kenaikan teman-teman yang luar biasa. Di sisi lain ya, di data scan ini adalah walletnya dari pihak Kordao yang bertugas mendistribusikan klaim-klaim teman-teman itu sendiri ya. Ini prosesnya itu masih berlanjut teman-teman. Orang-orang yang sudah melakukan klaim. Kalau kita coba lihat di sini ada 61, ada 206. Jadi ini juga sementara berjalan ya. Sehingga menyebabkan ada orang-orang ya mungkin holder komunitas yang menginginkan ini dijual ya kita juga kan tidak bisa membatasi kegiatan tersebut. Di lain sisi juga
ada terjadi peningkatan staking ya, atau teman-teman melakukan delegate coin itu sendiri ya. Sehingga ada orang-orang yang yakin bahwa dengan masa depan core itu lebih baik ke depan ya, untuk saat ini dengan harga yang saat ini ya, mereka melakukan staking ya. Jadi seperti itu. Di lain sisi ya teman-teman ya, data BSC BSC News dan juga ada data dari sini ya, dikatakan bahwa data dari Newsway dikatakan ada pengaturan DAO inti atau core DAO untuk mendukung aset yang dijebatani. Jadi mereka lagi Layer Zero Lab itu lagi membangun ya, dengan cara aset-aset core DAO itu bisa dijembatani dengan USDT, USDC dan juga blockchain yang lain. Ini juga sudah dikonfirmasi oleh si core DAO secara resmi di Twitternya itu sendiri. Nah, ke depan utilitas terkait dengan ini akan lebih banyak lagi, sehingga kita lebih mudah lagi mengakses core DAO itu ke yang lebih banyak lagi teman-teman ya. Di sini integrasi protokol dengan layer zero akan membawa interoperabilitas blockchain ke penggemar core. Langkah ini juga meningkatkan adopsi dan juga penggunaan blockchain core. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi itu terkait dengan penggunaan integrasi dengan layer zero, dan juga di sini dikatakan ada 24 cryptocurrency ya. Saya lihat juga cukup banyak yang sudah melisting, dan di sini ada dua ya, Binance dengan Crypto.com ini masih belum ya teman-teman ya. Kita harapkan nanti ke depan bisa lebih baik lagi ya teman-teman. Kalau kita lihat data dari CoinMarketCap ya, masih sedikit yang dirilis di sini. Ini juga sudah sekitar 21 teman-teman ya. 21, sementara yang sudah didaftarkan di sini ada sekitar berapa? 24 ya. Nah, untuk masalah harga, jadi memang sih terkoreksi yang cukup dalam. Sekarang terjadi angka rally ke 2,9 US dollar ya. Ini pertama kan kemarin itu terjadi rally ke angka 4 US dollar teman-teman. Akhirnya terjadi koreksi lagi sedikit ya, rally lagi sedikit. Ternyata di sini ada aksi jual ya, aksi jual yang berlebihan menyebabkan harga makin turun teman-teman. Dan di sini turun lagi ya. Dan di sini lagi terjadi sideways ya. Nah, semoga saja dari data CoinMarketCap yang ada ya, dengan persentase kenaikan volume perdagangan menyebabkan harga juga masih bisa tinggi. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah core DAO itu butuh proses teman-teman ya, untuk bisa menjadi harga yang kompetitif, harga yang lebih bagus lagi, bisa mencapai ratusan US dollar. Tentu ya, tentu ini menjadi butuh waktu, karena saat ini proses pendistribusian secara gratis ini sedang dilakukan ya. Kalau ini nanti akan habis, yang berikut nanti diluncurkan juga airdropnya lewat aplikasi Satoshi Mining, yang berikut teman-teman bisa menggunakan atau misalkan mendapatkan lagi koin-koin yang lain berbasis blockchain core chain itu sendiri ya. Digunakan Gaspi juga menggunakan Gaspi core itu sendiri, tentunya bisa mendongkrak ya teman-teman. Itu berlaku juga karena ini juga sistem juga yang ditiru oleh si Ethereum ya itu sendiri teman-teman ya, penggunaan Gaspi Ethereum untuk utilitas ataupun koin-koin yang anakannya. Saya pikir itu ya teman-teman, dan itu opini saya secara pribadi ya terkait dengan harga ke depan seperti apa ya. Kita serahkan juga ke komunitas ya, karena komunitas itu sendiri yang bisa menentukan harga itu ke depan seperti apa ya. Kalaupun ada masukan, silakan saja komentar di kolom komentar. Berikan komentar yang positif, jangan terlalu banyak nyinyir teman-teman. Hidup kita harus positif dan tetap jangan panik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.